PT SMP Negeri 1 Seifuka. Proyek kami dibimbing dengan Ibu Nadri SPD dan Ibu Nursuri Juliani SPD. Berdirinya kami di sini, kami ingin menampilkan penampilan dongeng internasional dari kelas 95 yang berjudul Hansel dan Gretel. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan peran-peran yang ada di dongeng Hansel dan Gretel. Jadi sebagai ayah, Kenya sebagai ibu kasih atau ibu tiri, Lady sebagai pembeli kayu, Lisa sebagai Gretel, Scott sebagai Hansel, Geta sebagai manajer, dan yang terakhir Ojan sebagai pemilihan. Kojan. Boy. Anak gue. Bangga. Oh, bangga ya bangga. Udah mulai kan, Bega? Yuk bisa merubah dirinya menjadi burung. Dahulu kala di sebuah desa, hiduplah keluarga sederhana. Mereka memiliki dua anak yang masih kecil, yaitu Hansel dan Gretel. Keduanya merupakan anak dari seorang pemotong kayu. Sayangnya, sang ibu meninggal karena sakit. Setiap hari, Hansel dan Gretel selalu bersedih mengenang ibu mereka. Karena tidak mau anaknya terus bersedih, akhirnya sang ayah menikah lagi. Apakah hanya ini harga untuk semua kayu milikku? Mau gimana lagi, kekeringan tahun ini sangat parah. Semua orang sedang kesusahan. Bagaimana ini? Semakin hari penghasilanku semakin berkurang. Sesampainya ayah di rumah, ayah dan ibu berbicara di ruang tamu. Istriku, ini uang penjualan kayu hari ini. Apa-apaan ini? Kenapa cuma segini? Bersyukurlah, keadaan kita lebih beruntung daripada orang lain. Apa kamu tahu? Dua anakmu itu telah menghabiskan jatah makan kita. Kau harus membuang mereka agar kita bisa bertahan hidup. Apa maksudmu? Tinggalkan saja mereka di hutan. Astaga, bagaimana mungkin aku tega? Mereka adalah anakku. Mereka itu selalu merepotkan. Aku tidak mau merawat mereka lagi. Tanpa disadarin, percakapan ayah dan ibu didengar oleh Hansel dan Gretel. Bagaimana ini Kak Hansel? Ibu ingin mengusir kita. Itu tidak akan terjadi. Ayah tidak akan setega itu kepada kita. Tapi semenjak ayah nikah dengan ibu, sikap ayah menjadi berubah. Bagaimana jika ayah benar-benar meninggalkan kita di tengah hutan? Kalau begitu, kita cari cara agar kita bisa pulang. Aku tahu. Apa itu Kak? Ayo Gretel, bantu aku mengumpulkan batu. Hansel dan Gretel mencari batu untuk mereka bawa ke hutan besok. Batu putih ini untuk penanda yang akan kita lewatin besok. Kita jatuhkan satu persatu di sepanjang jalan. Kak Hansel memang cerdas. Keesokan harinya, mereka pergi ke hutan bersama ayah. Gretel, Hansel, temanin ayah mencari kayu ke hutan ya. Mencari kayu di hutan ya? Baik ayah, ayo Gretel, kita temanin ayah dan bersiap. Bu, kami berangkat mencari kayu di hutan dulu. Baiklah. Ayah, Hansel, dan Gretel tibalah di hutan untuk mencari kayu. Kalian belum pernah masuk ke dalam hutan sejauh ini kan? Hati-hatilah, jangan sampai kesesat. Iya ayah. Saat sedang berjalan di dalam hutan, Hansel menjatuhkan batu-batu putih di sepanjang jalan untuk jadikan penanda saat mereka pulang nanti. Nah, ayah akan mencari kayu sebentar di sebelah sana. Kalian tunggu di sini dulu. Jangan pergi kemana-mana sebelum ayah kembali. Kalian mengerti? Iya ayah, kami mengerti. Ayah benar-benar meninggalkan kita. Ayo kita pulang sebelum hari semakin gelap. Itu batu yang aku jatuhkan di sepanjang jalan.
Kita pasti sampai di rumah jika mengikutinya. Semakin gelap, aku takut. Ikuti langkahku, jangan jauh-jauh. Aduh, kakiku. Lihat, kita sudah sampai rumah. Ide kita berhasil. Iya, kakak memang hebat. Kami pulang. Loh, Mbak, bagaimana kalian bisa kembali? Ayah sudah khawatir karena tidak bisa menemukan kalian dimanapun. Bersyukur kalian bisa pulang sendiri. Kalian benar-benar nakal. Ibu akan menghukum kalian. Cepat masuk kamar. Tapi Bu, kami... Masuk kamar. Bagaimana mereka bisa kembali? Aku juga tidak tahu. Besok bawa lagi mereka ke tengah hutan agar mereka tidak bisa kembali lagi. Saat di kamar, Hansel dan Gretel sedang merencanakan tentang besok. Pintu dan jendela semua ditutup. Kita tidak bisa menemukan batu lagi, Kak. Bagaimana kalau besok ayah membuang kita lagi? Coba kita pikirkan cara lainnya. Aku punya roti. Apakah ini bisa dipakai, Kak? Bisa. Cepat sembunyikan roti itu. Awas ketahuan. Baik, Kak. Keesokan harinya, ayah kembali mengajak Hansel dan Gretel untuk mencari kayu di hutan. Kali ini, ikutin kata ayah. Jangan pergi sebelum ayah kembali. Kalau tidak, ibu kalian marah. Saat perjalanan ke hutan, Gretel sudah menjatuhkan butiran-butiran roti yang telah ia simpan tadi malam. Ayah, ngomong-ngomong, kenapa jalan ini berbeda dengan yang kemarin ya? Kita akan sedikit memutar di seberang sini. Masih banyak sekali pohon besar. Setelah perjalanan yang panjang, ayah, Hansel, dan Gretel sampailah di tengah hutan. Kalian tunggu di sini. Ingat, jangan pergi sebelum ayah menjemput kalian. Iya, ayah. Mengapa ayah begitu tega kepada kami? Gretel, kau sudah menyatukan potongan roti di sepanjang jalan, bukan? Iya, Kak. Sudah kutebarkan sesuai perintah kakak. Bagus. Ayo kita kembali ke rumah. Kita tidak usah menunggu ayah. Tidak. Itu telah memakan potongan roti kita, Kak. Gawat. Padahal itu petunjuk kita untuk pulang. Bagaimana ini, Kak? Kita coba telusuri dulu. Siapa tahu masih ada potongan roti yang tersisa. Aku ceroboh. Maafkan aku, Pak. Hari pun semakin gelap dan Hansel dan Gretel terus berjalan untuk menemukan jalan pulang. Kak, aku capek. Perutku lapar. Bertahanlah sebentar. Gret, lihat di sana ada sebuah rumah. Lalu Hansel dan Gretel mendatangi rumah tersebut. Rumah itu aneh sekali, Kak. Baunya harum sekali. Mungkin saja memegang kue. Ayo kita mendekat. Lah, rumah ini terbuat dari kue. Kelihatannya lezat sekali. Ayo kita coba. Enak. Ini bisa dimakan. Aku juga mau coba, Iya, kuenya enak. Di balik jendela rumah permen tersebut, ada nenek sihir yang telah mendengar percakapan mereka. Siapa ya yang punya rumah aneh ini? Entahlah, saat bertemu nanti, kita harus minta maaf. Karena kita telah makan tanpa izin. Hah, siapa kalian? Berani-beraninya merusak rumahku. Maafkan kami. Maafkan kami, Nek. Kami sangat lapar. Jadi... Kalian pasti tersesat ya? Dari mana kalian berasal? Siapa nama kalian? Jadi begini, Nek. Hansel pun menceritakan apa yang terjadi kepada nenek sihir. Kasihan sekali kalian. Kalian bisa tinggal jika kalian mau. Boleh kan? Iya,
Kalian bisa makan sepuasnya di sini, asalkan kalian mau membantuku. Masuklah. Perasaanku tidak enak. Ada rumah di tengah hutan saja aneh. Apalagi rumah ini terbuat dari kue. Lalu, Hansel dan Gretel memasuki rumah permen tersebut. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan sendirinya. Astaga. Akan kuhilangkan kemalangan kalian dengan menjadikan santapanku. Sudah kuduga. Ini jebakan. Lari Gretel. Kau tidak bisa lari, bocah kecil. Badanku. Kak Hansel, Diam kau gadis kecil. Jika kau melawanku, kaulah yang akan menggantikan kakakmu menjadi santapanku. Mulai sekarang, kau menjadi pembantu di rumah ini. Lepaskan aku, nenek jahat. Lepaskan. Jangan sakiti adikku. Pagi pun tiba, dan Gretel mulai membersihkan rumah nenek sihir. Gretel, beri makan kakakmu madu dan permen itu. lagi, barusan aku sudah memberinya untuk kakakku. Dia terlalu kurus. Berikan yang banyak agar ia lekas gemuk. Gretel pun mengambil madu dan permen untuk diberikan kepada kakaknya. Kak, nenek itu terlalu jahat. Bagaimana kalau dia benar-benar memasak kakak? Saat itu terjadi, kamu harus lari. Jangan hiraukan aku. Aku ada ide. Gretel, cepat bersihkan ovennya. Aku sudah tidak sabar untuk memanggang kakakmu. Iya, Nek. Kebetulan sekali. Gretel, kemarilah, dengarkan baik-baik. Aku akan makan enak hari ini. Nenek, aku tidak kuat membuka pintu oven ini. Bagaimana kau ini? Begitu saja tidak bisa. Nenek, izinkan aku membantunya. Aku lebih kuat darinya. Bukannya nenek sendiri yang memberiku makan dengan baik. Sudahlah, bantu adikmu. Toh kamu juga tak bisa kemana-mana. Nenek sihir pun membuka jeruji besi. Dan Hansel mencoba untuk membuka pintu oven tersebut. Berat sekali pintu ini. Akhirnya Hansel membuka pintu ovennya. Sekarang cek oven itu. Pastikan mesinnya masih bagus. Bagaimana caranya? Tapi kami tidak punya oven seperti ini di rumah. Kalian tinggal memajukan badan kalian. Seperti ini. Cepat tutup. Lalu, Gretel menutup pintu oven tersebut. Buka pintunya anak nakal. Buka! Ayo lekas pergi, sebelum nenek itu bisa keluar lagi. Iya, ayo. Lalu Hansel dan Gretel keluar dari rumah nenek sihir tersebut. Kau sungguh berani, Gretel. Kau bisa mengalahkan nenek jahat itu. Ini juga berkat kakak. Lalu Hansel dan Gretel kembali memasuki hutan untuk mencari jalan pulang. Lihat, Kak, aku membawa makanan tadi sebelum pulang. Wah, kau sungguh cerdas. Kebetulan aku juga lapar. Akhirnya, Hansel dan Gretel menemukan jalan pulang ke arah rumah mereka. Kak, lihat, itu rumah kita. Wah, benar Gret. Akhirnya kita bisa pulang. Hansel dan Gretel pun memasuki rumahnya. Hansel, Gretel, syukurlah kalian bisa kembali. Maafkan ayah telah meninggalkan kalian di tengah hutan. Tidak apa-apa, Ayah. Lalu di mana Ibu? Kemarin ibumu telah meninggal karena penyakit yang dia derita. Astaga, itu mungkin karena ibu telah meninggalkan kami di hutan. Akhirnya mereka bertiga hidup damai kembali bersama.
Pesan moral dari dongeng Hansel dan Gretel adalah anak-anak dapat belajar banyak hal dari kisah ini. Hal terpenting yang harus dipelajari adalah jangan pernah mempercayai orang asing, meskipun mereka memperlakukan Anda dengan baik. Sang penyihir menemukan kebaikan hati wanita tua itu. Hansel dan Gretel memasuki rumahnya karena dia menjanjikan mereka makanan lezat dan tempat tidur yang sangat nyaman. Membuktikan bahwa sesuatu yang tanpa hebat pun bisa berbahaya. Seperti yang Anda lihat, ini adalah rumah roti jahe sungguhan.